Halo, saya Sabir Raira, dan buku Ghost Fleet yang saya pegang saat ini dikarang oleh P.W. Singer dan August Cole, di mana Singer ini merupakan pakar strategi militer dan Cole merupakan mantan analis pertahanan. Dan buku ini sebenarnya relevan banget dengan keahlian mereka, karena buku ini membahas tentang perang yang terjadi antara Amerika Serikat berhadapan dengan Cina yang dibantu oleh Rusia. Dari fisiknya, buku ini bisa dibilang tebal, yaitu 500 halaman lebih, dan buku ini pernah heboh banget pada tahun 2018. Karena pada tahun itu, salah satu tokoh politik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto, pernah mengatakan bahwa Indonesia berkemungkinan bubar pada tahun 2030, dan statement itu sebenarnya diambil dari buku si Ghost Fleet ini. Karena buku ini memang nyebutin Indonesia bakalan bubar pada tahun 2030. Buku ini sendiri sebenarnya mempresentasikan tentang perang yang terjadi di masa depan, tepatnya di tahun 2030. Di mana perang yang terjadi pada saat itu bakalan beda banget dengan perang dunia ke-1 dan kedua, yang mana ya teknologi itu berperan banget untuk kekuatan militer pada tahun 2030 tersebut. Di mana semakin suatu negara menguasai teknologi, maka semakin kuatlah militer mereka dan semakin besarlah peluang mereka untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Buku ini menceritakan tentang sebuah perang yang terjadi antara Amerika Serikat berhadapan dengan Cina, tapi Cinanya dibantu oleh Rusia. Di buku ini diceritakan bahwa pada tahun 2030, Cina itu menjadi sebuah negara yang kuat banget. Padahal sekarang pun menurut saya Cina itu udah kuat banget sih. Dan Cina juga diceritakan mereka udah nggak didominasi lagi oleh komunis, tapi mereka didominasi oleh suatu kayak organisasi, apalah gitu kan, atau partai apa segala macam yang disebut sebagai direktorat. Jadi buku ini lebih banyak menyebut direktorat daripada Cina. Ya kalau seandainya siapa yang menyerang Amerika, mereka akan nyebut direktorat. Siapa yang akan kita hancurkan? Direktorat gitu. Jadi bukan bukan Cina yang banyak disebut, tetapi si direktoratnya itu sendiri. Di awal buku ini menceritakan tentang Cina yang ibaratnya kayak ngasih serangan kejutan ke Amerika Serikat. Jadi mereka itu menyerang Amerika secara tiba-tiba, tetapi serangan itu benar-benar diorganisir baik di darat, di laut, di udara, dan juga di berbagai tempat yang dikuasai oleh Amerika Serikat, termasuk di pangkalan-pangkalan militernya. Jadi mereka, intinya Cina berhasil menghancurkan militer Amerika Serikat dengan sangat telak. Dan itu membuat Amerika sulit banget bangkit dong. Karena ibaratnya kapal-kapal laut intinya, pesawat-pesawat tempur intinya itu hancur. Dan ternyata semua itu selama itu sudah disusupi oleh software-software atau perangkat-perangkat yang dimiliki oleh Cina. Jadi Cina itu udah tahu tuh lokasinya kapalnya Amerika tuh di mana, lokasinya pesawat Amerika tuh di mana gitu. Mereka tahu. Yang pada akhirnya Amerika bingung kan karena mereka ulanta. Mereka juga mau nyerang bingung karena semuanya sudah bisa dilacak oleh si direktorat ini sendiri. Nah, pada akhirnya Amerika Serikat itu berusaha untuk membalas dan bangkit kembali. Gimana caranya? Mereka ternyata memanfaatkan Ghost Fleet, yaitu armada hantu. Jadi itu ibaratnya kayak kumpulan armada kapal laut yang sebenarnya udah dipensiunkan oleh Amerika, dikarenakan mungkin ada kapal laut terbaru yang lebih canggih dan lebih hebat, jadi yang lama-lama dipensiunkan. Walaupun mungkin mereka armada-armada ini sebenarnya adalah armada-armada yang memang mengerikan di zamannya gitu. Jadi mereka menggunakan armada-armada hantu ini yang memang udah pensiun, termasuk juga pesawat-pesawat tempurnya. Jadi di sana disebutkan bahwa pesawat F-15 dan F-16 itu udah jadul, udah ketinggalan zaman dan udah digudangkan, udah dipensiunkan. Tetapi ketika perang ini terjadi, ketika mereka ingin membalas Cina kembali, mereka mengaktifkan lagi semua persenjataan itu yang katanya sudah pensiun itu. Ya udah sih segitu aja ceritanya, karena emang saya nggak berniat untuk menceritakan semuanya, karena akan sangat menjengkelkan kalau saya nyeritain detailnya, sementara kamu sebenarnya tertarik untuk baca buku ini. Pendapat saya tentang buku ini, yang pertama, buku ini punya banyak banget karakter dan lokasi-lokasi yang berbeda-beda, di mana itu bikin saya bingung banget sebenarnya. Tapi saya ngerti sih sebenarnya, karena emang buku ini membahas tentang buku perang. Jadi perang itu kan emang nggak mungkin hanya satu karakter saja yang berperan, jadi akan ada banyak karakter dan ada banyak lokasi, di mana kumpulan karakter yang banyak ini dan lokasi ini memang bakalan berpengaruh dengan hasil perang itu sendiri. Tapi ya terus terang saya bingung banget karena ada banyak banget karakternya. Ada karakternya, ada yang karakter Amerika lah, ada karakter yang dengan nama-nama Cina, dengan nama-nama Rusia, sehingga saya sering banget ujung-ujungnya ngulang-ngulang baca ke belakang lagi karena saya tadi bingung ini karakter yang mana sih? Dan itu alhasil bikin saya lama banget baca buku ini, dan sebenarnya buku ini mungkin salah satu buku yang paling lama saya baca karena saya banyak mengulang-ulang kembali. Yang kedua, tadi saya udah bilang ada banyak banget momen-momen kayak scene lokasi gitu di buku ini, tetapi sayangnya ada beberapa momen yang ujung-ujungnya itu
nggak berakhir dengan tuntas gitu menurut saya. Jadi kayak gantung gitu selesainya. Yang ketiga, jadi walaupun buku ini menceritakan tentang perang antara Amerika dan Cina, dan bukunya ini ditulis oleh orang Amerika, tapi nyatanya buku ini sebenarnya tidak menjelek-jelekkan salah satu negara. Jadi dia nggak jelek-jelekin Amerika dan nggak jelek-jelekin Cina. Yang artinya di sini kita sebenarnya memang tidak memikirkan tentang, oh saya dukung Amerika dong, karena dia baik. Atau saya dukung Cina dong, karena dia baik. Kita nggak mikir tentang hal itu. Jadi buku ini memang benar-benar berfokus tentang strategi militer yang dilakukan oleh kedua negara ini. Yang keempat, buku ini juga tidak mempecundangi salah satu negara. Jadi di buku ini baik Amerika dan Cina, mereka digambarkan sebagai sebuah negara yang ibaratnya sama-sama kuat sih. Jadi nggak ada yang goblok-goblok amat, nggak ada yang kuat-kuat amat. Mereka ibaratnya imbang, tetapi memang di sini lebih ditekankan kepada strategi militer dari masing-masing negara tersebut. Yang kelima, kita juga jadi punya gambaran tentang gimana sih perang yang akan terjadi di masa depan itu. Apalagi buku ini memang ditulis oleh orang-orang yang mengerti tentang dunia militer gitu kan. Bahkan buku ini juga direkomendasikan oleh ibaratnya petinggi-petinggi militer di Amerika sana sih, oleh CIA mungkin ya. Dan mungkin itu sih yang buat Pak Prabowo Subianto itu tertarik untuk mengutip buku ini ke dalam pidatonya pada saat itu. Terkait rating, buku ini sudah dapat rating 3,6 dan sudah di-vote oleh 6 ribuan user di goodreads.com. Dan kalau saya sendiri yang diminta untuk ngasih rating, saya akan kasih rating 3 dari 5. Karena ya tadi, buku ini karakternya banyak, saya bingung, dan banyak momen yang nggak selesai. Jadi, saya cuma bisa kasih nilai 3 sih, nggak lebih. Sekian dari saya. Saya harap review kali ini bisa membantu kamu menentukan bacaan kamu selanjutnya. Kalau kamu suka silakan like, kalau nggak suka silakan dislike. Akhir kata, terima kasih.